Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang saya beri judul Kekuatanmu, Kelemahanmu. Yosua pasal 6 ayat yang pertama, Alkitab berkata, pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Nah, waktu itu ketika bangsa Israel mau menyerang kota Yeriko, yang dilakukan oleh orang-orang Yeriko adalah bertahan di dalam benteng. Alkitab berkata mereka menutup pintu gerbangnya. Sedangkan bangsa Israel terus mendekat dan mulai mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Nah, perhatikan di dalam Alkitab apa yang dilakukan oleh bangsa Yeriko ketika bangsa Israel mulai melakukan strategi penyerangan mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Alkitab mencatat bangsa Yeriko cuman berdiam di dalam kotanya dan bangsa Yeriko cuman mengandalkan bentengnya. Bagi orang-orang Yeriko, benteng atau tembok Yeriko merupakan kekuatan mereka. Karena belum ada satupun negara di sekitar situ yang berhasil meruntuhkan, yang pernah berhasil menembus tembok Yeriko. Karena itu bangsa Yeriko begitu mengandalkan kekuatannya, yaitu bentengnya. Nah, ketika bangsa Israel sudah mulai mengelilingi benteng Yeriko selama 7 hari, bangsa Yeriko diam, tidak melakukan penyerangan. Mereka tidak memanah dari atas, mereka tidak melemparkan lembing dari atas, mereka tidak melemparkan batu dari atas untuk orang Israel sebagai wujud penyerangan. Tetapi mereka malah diam, terlalu nyaman, mengandalkan kekuatan mereka. Nah, saudara, sehingga apa yang terjadi? Ketika bangsa Yeriko ini terlalu mengandalkan kekuatannya, terlalu percaya diri berlebihan dengan kekuatannya, terlalu mengandalkan benteng yang sangat tebal, yang luasnya kira-kira 4 hektar, yang tingginya kira-kira 14 meter, yang tebalnya kira-kira 6 meter. Maka yang terjadi, bangsa Yeriko kalah dan tembok itu diruntuhkan. Nah, kita belajar apa pada hari ini? Kita belajar jangan terlalu mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita secara berlebihan, itu bisa menjadi kelemahan kita. Kita belajar, mari jangan terlalu mengandalkan uang kita. Mari jangan terlalu mengandalkan bisnis kita. Mari jangan terlalu mengandalkan pekerjaan kita. Mari jangan terlalu mengandalkan relasi kita. Mari jangan terlalu mengandalkan orang-orang yang kita kenal yang punya pengaruh. Karena semuanya itu kalau kita andalkan secara berlebihan, justru itu bisa menjadi kelemahan kita. Ada sebuah ilustrasi, ada seekor ular yang masuk ke sebuah gudang. Dan ular itu mengenai gergaji tubuhnya. Ketika ular itu mengenai gergaji, maka ular itu marah terhadap gergaji tersebut. Akhirnya ular itu berkata, aku akan melilit gergaji ini. Tetapi apa yang terjadi? Semakin ular ini kuat memakai kekuatannya untuk melilit gergaji tersebut, justru kekuatannya itu membuat tubuh ular ini tercabik-cabik. Dan akhirnya karena lilitan ular itu terhadap gergaji, maka membuat ular ini mati, saudara. Dari ilustrasi ini kita bisa menangkap sebuah pesan. Hati-hati dengan kekuatan kita, hati-hati dengan apa yang kita miliki. Jangan terlalu berlebihan mengandalkan kekuatan kita, karena kekuatan kita bisa menjadi kelemahan kita. Andalkan Tuhan di dalam menghadapi krisis pada saat ini. Andalkan Tuhan, yakinlah dengan pertolongannya. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.